yang soleh, maka tentunya jadikanlah seorang ayah, seorang bunda soleh terlebih dahulu. Kalau bapak ibu ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, berkacalah pada diri sendiri. Sudahkah aku soleh? Sudahkah aku solehah? Rajin sholat 5 waktukah? Rajin infak sedekahkah? Rajin beramal ma'ruf nahi mungkarkah? Rajin taat kepada Allah kah? Dan meninggalkan segala maksiat kepada Allah? Itu yang menjadi kacau barometer kita untuk memperbaiki diri. Saudara, Nabi Ibrahim gak senyong-konyong mendapat ujian dan cobaan seperti itu. Nabi Allah Ibrahim itu soleh dari dahulu. Nabi Allah itu mencari jejak kepribadian terdahulu agar membersihkan hatinya, agar tertancap tauhid kepada iman kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Sehingga apa? Kesolehan Nabi Ibrahim pun tertanam dalam langkahnya kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah doa Nabi Ibrahim senantiasa kita gaungkan dalam salatnya? Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin. Kemudian doa berikutnya, Rabbi anni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'ana. Bukankah doa-doa ini yang senantiasa kita panjatkan Bapak Ibu semua? Sering, tetapi itu semua kembali kepada kita. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, solehkan dulu kitanya, solehkan dulu bapak dan ibunya, solehkan dulu dirinya. Rajin sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah, rajin taat kepada Allah atas perintah Allah, menjauhi segala kemungkaran dan kemaksiatan dari Allah, sehingga timbul kepada diri kita apa? Yang kedua, ketakwaan. Dari ketaatan melahirkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga apa? Jangan heran orang-orang yang takwa itu oleh Allah mudahkan segala urusannya. Jangan heran saudara, kalau kita sudah soleh, anak kita soleh, soleha, kita pun soleh dan soleh semuanya, bapak ibu soleh soleha semua, berarti nilai keteguhan, nilai keprinsip dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menancap pada diri bapak ibu semua. Artinya apa? Ketakwaan kita sudah kita ambil. Bahkan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan takut saudara, jangan takut bapak ibu, jangan takut kita, karena kita taat kita kepada Allah, karena kita ingin menjadikan generasi kita generasi Rabbani, generasi yang soleh dan solehah. Tiba-tiba kita khawatir dengan ekonomi kita. Jangan sampai kita mengkerdilkan ekonomi, rezeki dari Allah. Allah berikan jalan keluarnya masalah tersebut. Allah berikan kita rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka tersebut. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga saudara, artinya apa? Setelah yang pertama sudah kita pahami bagaimana kita menjadi anak yang soleh itu terpatri pada diri kita dengan kesolehan pribadi. Kemudian timbul lahir kita ketakwaan kita kepada Allah, dan yang terakhir adalah kita tetap istiqomah sebagaimana pendirian dan keteguhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikitlah, beliau dicaci maki, bahkan beliau dibakar api pun, bahkan anaknya ingin disembelih oleh dirinya sendiri. Tetapi teguh istiqomah, samitna wa atas perintah Allah. Saudara, orang yang istiqomah adalah orang yang memegang prinsip. Orang yang istiqomah walaupun sedikit dalam hal ibadah, tapi terus menerus habbul a'malu indallah adwamuha wa in qulna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih suka, Allah senang seperti itu. Kita sanggupnya baru sholat 5 waktu berjamaah, ayo kerjakan jamaah sholat 5 waktu. Kita sanggupnya untuk berbuat baik, ayo, tapi jangan juga lupakan tinggal meninggalkan sholat 5 waktu. Sehingga apa? Semua kesalahan kita mulai terasa, dan kita meningkat menjadi orang-orang yang takwa dan teguh dalam prinsip kita. Bahkan Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita punya prinsip kepada Allah, keteguhan hati kita kepada Allah, sebagaimana kita mengikuti jejak contohnya Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, niscaya Allah akan menurunkan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Untuk urusan ekonomi jangan sedih. Usahaku khawatir bangkrut, jangan sedih.
pekerjaan PHK besar-besaran, jangan sedih, tetap takwa kepada Allah, tetap pegang tuntunan dari Allah. Kalau kita di dunia nggak dapat, wa syuru bil jannatin lati kuntum tu'adun. Ada kabar baik dari Allah, Allah akan mengirimkan kita ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita ketika wafat dalam keadaan tersebut, insya Allah pada khuluha bisalamin aminin, masuk ke dalam surganya Allah dengan aman dan selamat sentosa, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saudara, bahwa kehidupan kita ini banyak ujian dan cobaan. Sebagaimana sebuah dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabir 'ala dinihim al-qadir 'ala jannah, bahwa nanti suatu masa di akhir zaman itu ada orang, dia yang senantiasa sabar dalam agamanya, ikut pendirian dan contoh dari Allah dan Rasulnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga contoh dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ibarat agama itu al-qadir 'ala jannah, seperti kita memegang bara api. Panas sudah, panas Bapak Ibu, panas luar biasa. Memegang bara api, siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Inilah prinsip agama kita, inilah prinsip yang diajarkan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita sabar dalam menumbuhkan prinsip hati kita? Apakah kita sabar dalam menjalani hidup kita? Apakah kita sabar dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kita? Apakah kita sabar dalam merintis keluarga sakinah mawaddah warahmah?